Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri lebih dari 1.340 suku bangsa. Agama yang diakui ada 6, dan lebih dari 7.241 karya budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Pada proyek ini, kami telah sepakat untuk melakukan focus group discussion terkait tema kami, yaitu toleransi beragama dalam segi adat, untuk bisa memecahkan persoalan tentang sikap toleransi dan intoleransi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kita kali ini untuk melakukan focus group discussion. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di diskusi kita hari ini. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Glendy Bonar Pesmarmata dari jurusan Teknologi Informasi. Diskusi kita pada hari ini bertemakan toleransi antar umat beragama dalam segi adat. Nah, tujuan diskusi kita adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat setiap partisipan yang bergabung dalam diskusi mengenai toleransi beragama dalam segi adat, terutama di lingkungan kampus kita Universitas Sumatera Utara. Sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari Saudari Trivin. Untuk Saudari Trivin, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Trivin Laurensi Bruginting. Saya mewakili agama Katolik. Selanjutnya Saudari Sylvie. Saya Sylvie Oktaviani, perwakilan agama Kristen Protestan. Selanjutnya Saudari Evi. Saya Rili Gurni, mewakili agama Katolik. Selanjutnya Saudari Teodora. Saya Theodora, mewakili agama Buddha. Selanjutnya Saudara Santober. Saya Santo Yosua, mewakili agama Konghucu. Selanjutnya Saudara Gideon. Saya Gideon Manoro, mewakili agama Hindu. Selanjutnya Saudara Dion. Saya Dion Matondang, saya mewakili umat beragama Kristen. Selanjutnya Saudara Septian. Saya Septian, saya mewakili umat beragama Katolik. Selanjutnya Saudari Teresia. Saya Teresia Angelina Pasaribu, mewakili agama Islam. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan teratur, telah ditetapkan beberapa peraturan. Yang pertama, partisipan tidak diperkenankan untuk menyalakan audio tanpa diizinkan oleh moderator. Kedua, partisipan yang berpendapat tidak boleh menjatuhkan agama atau adat lain. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita ini dengan pertanyaan pertama. Menurut pendapat Anda, apakah arti toleransi? Untuk Saudari Theodora, dipersilakan menjawab. Toleransi menurut pendapat saya adalah sikap tenggang rasa atau sikap yang menerima, menghormati, serta menghargai perbedaan antar sesama baik dalam segi agama, ras, suku, adat, atau hal lainnya. Selanjutnya, Saudari Erli. Saya setuju dengan pendapat dari Saudara Theodora, yaitu toleransi itu yaitu sikap menghargai, menerima, menghormati dalam setiap perbedaan dan tidak mencela atau menghina satu sama lain. Baik, dari jawaban para partisipan, di sini kita dapat sepakat ya bahwa toleransi itu menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lainnya. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, akankah suatu adat dan suatu agama bisa bersatu? Mulai dari Saudara Erli, dipersilakan menjawab. Terima kasih. Menurut saya, agama dan adat dapat bersatu, namun tergantung pada kebijakan agamanya sendiri. Seperti yang pernah saya baca, agama Katolik sendiri sebelum Konsili Vatikan II masih menggunakan bahasa Latin untuk ibadah dan isi Alkitabnya. Namun setelah itu Alkitab dan juga tata peribadahan bisa diubah ke dalam bahasa daerah. Jadi apakah agama dan adat bisa bersatu? Jawabannya bisa, namun tergantung pada kebijakan dari agama tersebut. Baik, selanjutnya dari Saudari Teresia. Menurut pendapat saya, adat dan agama bisa bersatu karena sudah ada contohnya, misalnya Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Medan yang merupakan inkulturasi adat Batak Karo dengan agama Katolik, dan juga contohnya Masjid Agung Demak yang merupakan akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam dari Arab. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ibadah dua orang atau lebih yang beragam dapat menjadi perekat antar umat beragama? Kepada Saudara Dion, dipersilakan. Menurut saya, hal itu dapat terjadi jika dan hanya jika antara sesama umat beragama tidak fanatik terhadap agamanya dan dapat menghargai setiap perbedaan yang ada. Selanjutnya dari Saudara Septian. Saya juga setuju
Soalnya saya pernah ke salah satu gereja yang cukup besar di Bogor. Gereja tersebut sering kedatangan bis untuk mengangkut rombongan. Kemudian pihak gereja mempunyai inisiatif untuk membangun musola bagi para supir yang beragama Muslim untuk beribadah. Menurut saya, toleransi dari pihak gereja sangat besar untuk mengeratkan kedua agama. Terima kasih. Baik, di sini kita sepakat ya bahwa ibadah dua orang atau lebih yang beragam bisa menjadi perekat antar umat beragama dan tentunya membangun toleransi antar umat beragama. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah pembangunan gereja dapat mempererat hubungan antar umat beragama di lingkungan masyarakat Medan yang majemuk? Kepada saudara Santoper dipersilakan menjawab. Menurut saya, di lingkungan Medan yang majemuk ini tergantung pada sikap masyarakatnya. Jika mereka menerima dengan baik, meski sedekat apapun gereja dengan tempat ibadah lain, tentu hal itu akan mempererat hubungan. Namun jika mereka menolak, justru akan menciptakan kerusuhan. Berikutnya dari saudara Gideon. Menurut saya, dalam mempererat hubungan antar umat beragama lain, bukanlah tentang membangun gereja saja, namun dari izin pendirian sampai pemakaian tempat ibadah tersebut, dan menjadi berguna bagi masyarakat. Nah, berarti bisa membangun hubungan antar umat beragama ya, namun harus tetap memiliki izin dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Anda, apa sajakah hal pendukung dan penghambat toleransi antar umat beragama dalam segi adat istiadat? Jika ada hambatan, berikan solusi yang cocok agar toleransi beragama, toleransi adat, dan toleransi lainnya mudah diterapkan di Indonesia. Baik, kepada saudari Deborah dipersilakan menjawab. Hal yang dapat mendukung toleransi adalah dengan menghormati siapapun tanpa memandang perbedaan. Hal yang menjadi hambatannya adalah karena kurangnya pemahaman adat atau agama. Maka solusinya adalah bagi orang tua harus mengajarkan pemahaman tersebut kepada anaknya sejak dini. Misalnya membacakan dongeng budaya atau kisah yang berbau agama. Selanjutnya dari saudara Santoper. Dengan kita saling membantu tanpa pandang bulu, saya yakin lingkungan itu tentram karena orang lain akan mencontoh perbuatan baik kita. Untuk hambatannya menurut saya adalah karena pengaruh lingkungan atau pergaulan yang salah. Baik, selanjutnya dari saudara Gideon. Menurut saya, hal yang paling mendukung adalah sikap menerima siapapun dan apapun dengan terbuka. Untuk hambatannya adalah jika tidak diterimanya suatu agama atau adat di suatu daerah dan rasa keegoisan serta kefanatikan terhadap agama sendiri. Baik, terima kasih kepada para partisipan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sungguh-sungguh dan pastinya menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang diberikan masing-masing partisipan. Nah, dari semua jawaban para partisipan tersebut, kami telah mendapat beberapa kesimpulan. Kepada saudari Trifin dan saudari Sylvie, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari FGD ini adalah toleransi merupakan sikap menghargai, menerima, dan menghormati setiap perbedaan yang ada, sehingga akan menciptakan kerukunan. Semua orang wajib menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama dan istiadat. Lalu, suatu adat dan suatu agama mungkin saja bisa bersatu atau tidak, tergantung sikap masyarakat sekitar. Jika mereka memegang erat kepercayaan tanpa memperdulikan adat dan sebaliknya, tentu hal tersebut akan sulit terjadi. Namun, jika masyarakat mau menerimanya, karena semakin majunya zaman, maka akan semakin berkembang pengetahuan dan semakin terbuka terhadap sesuatu hal yang baru, sehingga suatu adat dan agama bersatu bukanlah hal yang mustahil. Yang menjadi hambatan untuk terciptanya toleransi yang paling sering adalah minimnya pemahaman adat atau agama. Maka solusinya adalah orang tua harus mengajarkan pemahaman tersebut kepada anaknya sejak dini. Lalu, ibadah dua orang atau lebih yang beragam tentu dapat menjadi perekat antar umat beragama, karena setiap agama mengajarkan kerukunan, dan agama juga bersifat terbuka walaupun berbeda latar belakangnya. Begitu juga mempererat hubungan antar umat beragama di lingkungan masyarakat Medan yang majemuk, bukanlah tentang